Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama kita perkenalan saja dahulu. Nama saya Adam Wahyu Satrio. Nama saya Gilang Firjanto Maulana Pramudia. Nama saya Muhammad Raihan. Nama saya Rizky. Saya Muhammad Fakri Abdullah. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu identitas perusahaan, seperti nama perusahaan, jenis usaha, kegiatan usaha, alamat, dan pemilik. Selanjutnya yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Muhammad Raihan. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai komoditas unggulan. Meskipun memiliki potensi besar, sektor ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan daya saing produk pertanian di pasar domestik maupun internasional. Indonesia sebagai negara dengan sektor pertanian yang penting memiliki banyak petani yang membutuhkan akses mudah terhadap berbagai produk pertanian yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tani mereka. Subur Tani hadir untuk memenuhi kebutuhan ini, baik dengan menyediakan produk yang didapat di toko fisik maupun menyediakan layanan online untuk memudahkan pembelian produk oleh petani di berbagai daerah. Landasan empiris dari penelitian untuk pertanian di Indonesia memberikan wawasan penting tentang tantangan dan peluang yang ada dalam sektor ini. Dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian tersebut, baik pemerintah maupun pelaku industri dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan produk pertanian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus mengembangkan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek legal yang akan dibacakan oleh Gilang. Aspek legal dalam nama perusahaan Subur Tani, bentuk usaha, aktivitas notaris, promodal, modal dasar, modal ditempatkan, surat izin usaha perdagangan, surat pengakuan usaha, tanda daftar responan, pereseroan, surat izin tempat usaha, surat izin mendirikan bangunan. Materi selanjutnya itu struktur organisasi yang terdiri dari owner 1, staf gudang 2, staf jualan 2, manajer toko 1, staf pemasaran 2, kasir 2, security 2, dan teknisi 2. Selanjutnya yaitu job desk yang akan dibacakan oleh Fakih. Baik, Iki, terima kasih. Di bagian ini ada job desk. Yang pertama ialah owner. Job desk-nya yaitu mengelola keseluruhan operasional dan keuangan toko, membuat keputusan strategis terkait ekspansi usaha dan pengelolaan sumber daya, mengawasi kinerja manajer dan staf toko secara keseluruhan. Kedua, ada manajer toko. Ia bertugas sebagai mengelola operasional harian toko dan memastikan efisiensi, bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan dan kepuasan pelanggan, memimpin tim staf, melakukan pelatihan, dan mengatur rotasi kerja. Ketiga, staf penjualan bertanggung jawab untuk menyambut dan melayani pelanggan dengan ramah dan profesional, menjual produk dan memberi informasi tentang produk pertanian kepada pelanggan, lalu mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Keempat, kasir ialah menerima pembayaran dari pelanggan dan mengoperasikan sistem kasir, membuat laporan transaksi harian dan mengelola uang tunai dengan baik. Kelima, ada staf gudang, yaitu menerima dan
memeriksa stok barang yang datang, mengelola dan menyusun barang di gudang secara terorganisir, menyiapkan barang yang akan dikirim dan dipindahkan ke bagian penjualan. Keenam, staf pemasaran, merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan, mengelola media sosial dan kampanye iklan online. Baik, selanjutnya itu aspek pasar yang harus dilanjutkan oleh saya sendiri. Aspek pasar, analisis potensi calon konsumen subur tani. Identitas konsumennya itu anak muda hingga orang tua. Yang pertama masyarakat umum, konsumen online, petani, dan pelajar. Slide selanjutnya itu calon konsumen. Ya, calon konsumen dilihat dari lokasi seperti di tabel. Ada dari masyarakat umum, petani, pelajar, karyawan, hingga konsumen online. Slide selanjutnya itu analisis segmen pasar yang akan dibacakan oleh Muhammad Raihan. Analisis segmen pasar yang akan dipilih. Dalam segmentasi ini atau prospek pasar bisnis, produk pertanian ini memiliki target pembeli yang akan dicapai. Produk yang dikeluarkan dapat memenuhi kebutuhan para petani, bahkan ibu rumah tangga. Adapun segmentasi pasar target, yang di mana pasarnya ibu-ibu dan petani. Baik, slide selanjutnya itu analisis bauran pemasar yang akan dibacakan oleh Gilang. Analisis bauran pemasar. Yang satu produk, yang kedua place, yang ketiga price, yang keempat people, yang kelima promotion, yang keenam proses, yang ketujuh physical evidence. Slide selanjutnya itu analisis pemasaran di masa depan yang akan dibacakan oleh Adam. Baik, yang pertama ada meningkatkan kualitas produk, yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara training atau pelatihan secara berkala. Yang ketiga ada melakukan ekspansi pasar dengan membuka cabang baru. Yang keempat ada memanfaatkan teknologi dalam pemasaran. Baik, slide selanjutnya yaitu aspek keuangan yang akan dibacakan oleh Adam. Menjelaskan bagaimana bisnis kami, yaitu penyediaan kebutuhan bertani dikelola dalam sisi keuangan, tentunya dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada calon investor, mitra, atau pihak terkait lainnya tentang potensi profitabilitas dan risiko keuangan. Pada aspek finansial ini, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di antaranya. Yang pertama ada kebutuhan modal, yang kedua cash flow, yang ketiga ada analisis kekayaan. Baik, slide selanjutnya itu aspek keuangan yang akan dibacakan oleh Fakih. Aspek keuangan yang pertama ada investasi meliputi tanah seharga 1.500.000.000, kedua gedung seharga 800 juta, umur ekonomi 10 tahun, memiliki penyusutan 80 juta, ketiga etalase dengan harga 700.000. Sama seperti gedung, umur ekonomisnya ialah 10 tahun, penyusutan 70.000. Keempat, kulkas showcase, harga 3 juta selama 5 tahun, penyusutan 600.000. Kelima, rak display kayu penyimpanan buah, seharga 900.000, umur ekonomis 2 tahun, penyusutan 450.000. Keenam, rak display kayu penyimpanan sayur, seharga 900.000, untuk 2 tahun dengan penyusutan 450.000. Ketujuh, display besi double, seharga 3.900.000, dengan usia 5 tahun, penyusutan 780.000. Kedelapan, rak display besi single, seharga 2.700.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan 540.000. Kesembilan, plastik, seharga 400.000, umur ekonomis 1 tahun, penyusutan 400.000. Kesepuluh, paper bag, dengan harga 2.500.000, umur ekonomis 1 tahun, penyusutan 2.500.000. Ke-11, wastafel, dengan harga 1
juta, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan 130.000. Ke-12 kloset dengan harga 1,6 juta, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan 160.000. Ke-13 mesin kasir dengan harga 7 juta untuk 5 tahun, penyusutan 1,4 juta. Ke-14 troli, harga 20 juta, umurnya 5 tahun, penyusutan 4 juta. 15 keranjang, seharga 1 juta, untuk umur ekonomis ialah 2 tahun, penyusutan 500.000. Ke-16 meja kasir dengan harga 2 juta, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan 200.000. Ke-17 timbangan digital dengan harga 500.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan 100.000. Ke-18 lakban sayur buah dengan harga 120.000, umur ekonomi 1 tahun dengan harga 120.000. Baik, slide selanjutnya yaitu isi aspek keuangan yang kedua, modal kerja yang akan diberikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu sayuran, unitnya 100 kilo, harganya 20.000, jumlah 2 juta. Yang kedua itu buah-buahan, unitnya 50 kilo, harga satuannya 30.000, jumlahnya 1.500.000. Yang ketiga minyak sayur, unit 100 liter, harga 25.000, jumlah 2.500.000. Yang keempat yaitu bumbu dapur, unitnya 200 paket, harganya 10.000, jumlahnya 2 juta. Yang selanjutnya alat pertanian, unit yaitu ada 40, harganya 500.000 per unit dengan jumlah 20 juta. Yang selanjutnya pupuk 100 kilo, harga satuan 20.000, jumlahnya 2 juta. Pestisida, unit 50 liter, harga satuan 20.000 dengan jumlah 1 juta. Selanjutnya media tanam, unit 100 paket, harga satuan 15.000, jumlah 1.500.000. Yang selanjutnya bibit dan benih, unitnya 100 sak, harga 15.000, jumlah 1.500.000. Selanjutnya beras 100 liter, harga satuan 12.000, jumlah 1.200.000. Dan yang terakhir yaitu gandum 100 liter, harga 13.000, jumlahnya 1.300.000. Dengan total 36.500.000. Slide selanjutnya yaitu keuangan tentang biaya investasi yang akan dibacakan oleh Gilang. Di deskripsi yang nomor 1 ada biaya investasi, harga 100 juta, umur ekonomis, dan penyusutan tidak diketahui. Yang kedua, biaya investasi ada tanah dengan harga 1,5 M, umur ekonomis dan penyusutan tidak diketahui. Gedung 800 juta, umur ekonomis 10 tahun dengan penyusutan 80 juta. Etalase seharga 700.000 dengan umur ekonomi 10 tahun, penyusutan 70.000 rupiah. Yang D, kulkas showcase dengan harga 3 juta, penyusutan 5 tahun dengan umur ekonomis 5 tahun dengan penyusutan 600.000. Yang selanjutnya ada rak display kayu penyimpanan buah dengan harga 900.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutannya 180.000. Selanjutnya ada rak display kayu penyimpanan sayuran dengan harga 900.000, umur ekonomis 5 tahun, dengan penyusutan 780.000 rupiah. Selanjutnya ada rak display besi double dengan harga 3.900.000, umur penyusutan 5 tahun, dengan
umur ekonomis 5 tahun dengan penyusutan 540.000. Selanjutnya ada rak display besi single, harga 2.700.000, umur ekonomi 1 tahun, penyusutannya 400.000. Selanjutnya plastik dengan harga 400.000, umur ekonomisnya 1 tahun, dengan penyusutannya 400.000. Selanjutnya ada paper bag dengan harga 7.300.000, umur ekonomisnya 5 tahun, dengan penyusutan 1.400.000. Selanjutnya ada wastafel dengan harga 1.600.000, umur ekonomis 5 tahun dengan penyusutan 4 juta. Ada kloset dengan harga 7 juta, umur ekonomisnya 2 tahun dengan penyusutan 500.000. Selanjutnya ada mesin kasir dengan harga 20 juta, umur ekonomisnya 10 tahun dengan harga penyusutan 200.000. Selanjutnya ada troli dengan harga 1 juta, umur ekonomisnya 5 tahun dengan penyusutan 100.000. Selanjutnya ada keranjang dengan harga 2 juta, umur ekonomisnya 1 juta, penyusutan 120.000 rupiah. Selanjutnya ada meja kasir dengan harga 500.000, umur ekonomis tidak diketahui, penyusutan juga sama tidak diketahui. Lalu ada timbangan digital dengan harga 120.000, umur penyusutannya tidak diketahui dan umur ekonomisnya tidak diketahui dan penyusutan tidak diketahui. Selanjutnya ada lakban sayuran. Nomor 3-nya ada biaya operasional, biaya bahan baku dengan harga 20 juta rupiah, dan biaya lainnya dengan harga 200 juta. Totalnya di sini 2,348 dengan penyusutan 91.860.000. Baik, selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rayhan. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada tata letak, ya seperti ini. Sarana, yang pertama ada AC, ruangan yang dingin. Yang kedua ada troli. Yang ketiga toilet. Keempat tempat parkir. Prasarana, gedung seluas 70 meter persegi untuk toko, 40 meter persegi untuk tempat parkir. Baik, selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama alat pertanian, pupuk dan pestisida, kemudian ada media tanam, kulkas showcase, rak display kayu penyimpanan buah, rak display kayu penyimpanan sayuran, rak display besi double, rak display besi single, plastik, bag, stafel, kloset, mesin kasir, troli, keranjang, meja kasir, timbangan digital, lakban sayur dan buah. Selanjutnya itu SDM yang dibutuhkan dan sistem teknologi yang akan digunakan akan dibacakan oleh Adam. Owner 1 orang, manajer toko 1 orang, staf penjualan 2 orang, kasir 2 orang, staf gudang 2 orang, pemasaran 2 orang, security 2 orang, teknisi 2 orang. Sistem teknologi yang akan digunakan, sistem point of sale, sistem pemesanan online, sistem manajemen reservasi, sistem loyalty dan reward, sistem manajemen inventory, sistem kontrol lingkungan.
Jadi selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial yang akan dibacakan oleh Gilang. Aspek ekonomi dan sosial. Bisnis subur tani yang dirancang di daerah direncanakan di daerah Jalan Pinanjungan Teluk Jambe Timur Karawang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui strategi yang komprehensif, subur tani dapat memanfaatkan teknologi pertanian modern, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial seperti dukungan lingkungan fisik, seperti kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi klimatologi, dan penggunaan lahan pertanian yang banyak. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan sosial dan budaya. Subur tani melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pertanian dan pemberdayaan ekonomi untuk mempererat hubungan antar warga serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung kegiatan kesenian dan budaya lokal. Selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan sosial yang akan dibacakan oleh Muhammad Rehan. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sosial, yang pertama ada peningkatan ekonomi lokal dan yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.